Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman praktikan Laboratorium Simulasi Komputer 2023. Di sini kalian akan datang di modul 3. Modul 3 menjelaskan tentang software Vensim atau Ventana System. Adapun tujuan praktikum modul 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan industri dan disimulasikan dengan secara dinamis dengan berbagai skenario. Yang kedua, praktikan dapat memahami penggunaan dari software Vensim PLE X32 atau versi aplikasi 32 bit. Yang ketiga, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan pemodelan sistem dinamis menggunakan software Vensim PLE X32. Selanjutnya ada penjelasan singkat tentang Vensim atau Ventana System. Software Vensim dapat digunakan untuk membuat simulasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simpel kausal dan dari pembuatan diagram stock and flow. Dengan menggunakan software Vensim, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Equation Editor Vensim akan menggunakan informasi ini untuk membantu membentuk model simulasi yang lengkap. Model yang telah dibangun nantinya dapat dianalisis menggunakan tools yang ada di Vensim ini. Analisis model tersebut diantaranya adalah analisis terhadap variabel penyebabnya, terhadap variabel akibatnya, dan terhadap simpel kausal yang melibatkan variabel-variabel tersebut. Selain itu, ketika model disimulasikan, Vensim menyediakan perangkat-perangkat untuk mengeksplorasi pola perilaku model. Oh iya, Vensim atau Ventana System yang ada di modul 3 ini berbeda dengan dua modul sebelumnya. Dua modul sebelumnya adalah pemodelan sistem diskrit, sedangkan Vensim adalah pemodelan sistem dinamis. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan tentang apa itu pemodelan sistem dinamis. Pemodelan dinamis adalah dapat diartikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Istilah lainnya disebut tiruan model dunia nyata yang dibuat virtual. Ini menurut Sterman tahun 2000. Bentuk yang berupa tiruan ini, maka model tidak mesti harus sama persis dengan aslinya. Minimal memiliki keserupaan bentuknya. Lalu proses pemodelan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Perumusan masalah dan pemilihan batasan dunia nyata. Tahap ini meliputi kegiatan pemilihan tema yang akan dikaji, penentuan variabel kunci, rencana waktu untuk mempertimbangkan masa depan yang jadi pertimbangan, serta seberapa jauh kejadian masa lalu untuk mempertimbangkan masa depan yang jadi pertimbangan, serta seberapa jauh kejadian masa lalu dari akar masalah tersebut, dan selanjutnya mendefinisikan masalah dinamisnya. Langkah-langkah sistem dinamis. Yang pertama, identifikasi masalah dan menentukan faktor yang dominan pada permasalahan. Yang kedua, menelusuri terbentuknya loop feedback dan interaksi antara loop satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, melakukan perhitungan simulasi dan menentukan validitas dari model yang dibuat. Yang keempat, menerapkan kebijaksanaan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. Yang kelima, melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. Yang keenam, menarik kesimpulan dan dari pembuatan model. Selanjutnya ada causal loop diagram. Contoh dari causal loop diagram adalah di sebelah kiri. Causal loop diagram adalah model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Causal loop diagram menggunakan sebuah diagram berupa garis lengkung yang berujung panah yang menghubungkan satu faktor dengan faktor lainnya. Pada setiap panah yang ada di dalam causal loop diagram terdapat tanda plus dan tanda minus. Tanda plus menunjukkan hubungan yang saling menguatkan, sedangkan tanda minus menunjukkan arti sebaliknya atau menurunkan hubungan. Selanjutnya ada stock flow diagram. Contoh dari stock flow diagram ada di bagian kiri. Stock flow diagram merupakan penjabaran lebih rinci dari causal loop diagram karena lebih memperhatikan pengaruh waktu terhadap keterkaitan antar variabel, sehingga nantinya setiap variabel mampu menunjukkan hasil akumulasi untuk variabel level, dan variabel yang merupakan laju aktivitas sistem tiap periode waktu disebut dengan rate. Variabel stok atau level menyatakan kondisi sistem pada setiap saat. Level merupakan akumulasi di dalam sistem dan level sistem lebih dikenal sebagai state variable system. Variabel stok merupakan suatu struktur kebijaksanaan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu keputusan dibuat berdasarkan kepada informasi yang tersedia di dalam sistem. Rate inilah satu-satunya variabel dalam model yang dapat mempengaruhi level. Selanjutnya ada studi kasus modul 3 Ventana System PLEX 32. Studi kasus yang pertama yaitu PT Sukamaju merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi coklat. Perusahaan ini menerapkan produksi made to stock.
dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Sukamaju berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamis dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Berikut ini merupakan output dari yang kita pelajari di modul 3. Yang pertama ada causal loop diagram, kurang lebih seperti itu, terdiri dari diagram garis yang bisa melengkung dan diakhiri oleh tanda panah. Yang kedua ada stock flow diagram, di sana ada garis yang sama seperti di causal loop diagram, lalu ada persegi panjang yang menunjukkan level dan juga ada garis di kanan kirinya. Lalu selanjutnya ada user interface yang terdiri dari diagram garis yang bisa diambil dari stock flow diagram datanya. Di sini para pengguna dimudahkan untuk bisa mengadjust atau merubah setiap saat data-data yang ada. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan pada penjelasan software. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke software Vensim. Lalu kita mulai dengan klik new model di sebelah kiri atas. Lalu di sini kita mulai initial time di tahun sekarang di 2023, lalu final time-nya selama 5 tahun berarti di 2028. Time step-nya tetap 1, lalu units for time-nya kita ganti tahun atau year. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat causal loop diagram terlebih dahulu. Pertama-tama kita klik variabel, lalu kita masukkan variabel utamanya, yaitu kita buat contoh ketersediaan bahan baku coklat. Anggap aja seperti ini, kita buat contoh, nanti teman-teman bisa sekreatif mungkin untuk membuatnya. Kita atur dulu, lalu selanjutnya kita membuat variabel-variabel faktor yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku coklat ini. Jadi kita klik variabel, mungkin ada dari hasil panen, dan juga yang kedua ada jumlah permintaan. Dari sini kita akan membuat faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil panen dan juga jumlah permintaan. Kita buat terlebih dahulu variabel yang mempengaruhi jumlah permintaan. Yang pertama ada persentase peningkatan dan juga ada persentase sebaliknya, penurunan. Lalu kita buat untuk variabel hasil panen, ini dipengaruhi faktor apa saja. Jadi nanti di sini ada dua faktor utama, yaitu faktor pendukung dan juga faktor sebaliknya atau faktor yang mengurangi hasil panen. Jadi ada faktor yang mendukung keberhasilan hasil panen dan juga faktor kegagalan panen atau berkurangnya hasil panen. Kurang lebih seperti itu. Kita tulis terlebih dahulu faktor plusnya terlebih dahulu ya. Mungkin penggunaan teknologi modern. Di sini logika berpikirnya yaitu penggunaan teknologi modern akan mempengaruhi hasil panen untuk meningkat. Lalu mungkin dengan pemberian pupuk juga mempengaruhi peningkatan hasil panen. Lalu mungkin dengan luas lahan yang semakin lebar akan membuat hasil panen juga meningkat. Lalu kita buat faktor penurunan hasil panen. Mungkin kita tulis gagal panen gitu aja dulu. Gagal panen. Lalu kita tulis juga faktor-faktor gagal panennya.
Mungkin faktor-faktor gagal panen yang pertama kekurangan air, lalu ada juga mungkin hama, dan juga pengaruh suhu dan iklim atau cuaca, terserah teman-teman. Di sini sudah, lalu kita klik hubungan dari masing-masing variabel ini tadi. Oke, selanjutnya kita klik arrow untuk menghubungkan masing-masing variabel yang telah ada. Jadi kita mulai dari jumlah permintaan, ada di persentase penurunan dan juga persentase peningkatan. Di sini kita klik kanan di bagian arrow-nya. Untuk ini persentase peningkatan kita klik polarity-nya plus dan juga di sini minus. Begitu juga dengan yang lain. Bisa kita klik semuanya. Lalu kita hubungkan ke yang utama. Lalu kita di sini plus, di sini plus juga. Lalu kita juga klik yang lain di sini, karena variabel gagal panen berarti minus ke hasil panen. Begitu juga kekurangan air, ini mempengaruhi gagal panen, jadi kita plus juga. Hama di sini juga kita plus juga. Hati-hati teman-teman buat ngekliknya, karena kalau nggak pas di bulatan arrow-nya pasti bakal seperti yang aku tadi. Jadi kita harus pasin gitu. Udah, jadi kurang lebih seperti ini dari hasil causal loop diagram. Lalu teman-teman bisa save model ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke stock flow diagram. Jadi dari teman-teman nanti ini di screenshot, dimasukin ke laporan dan di save, jangan lupa, karena nanti yang dikumpulin ada causal loop diagram dan juga stock flow diagram. Jadi kita hapus saja untuk sekarang. Lalu kita mulai untuk membuat stock flow diagram. Kita mulai dari variabel level terlebih dahulu. Di sini ada dua, yaitu jumlah permintaan di bagian atas dan juga ketersediaan bahan baku coklat di bawah. Kita atur terlebih dahulu, lalu kita masukkan arrow-nya. Oh, bentar, bukan yang ini, kita masukkan rate. Lalu kita tuliskan rate-nya peningkatan permintaan, dan juga rate yang bagian kanan adalah penurunan permintaan. Begitu juga di bagian ketersediaan bahan baku coklat, di sebelah kiri ada hasil panen, dan juga di sebelah kanan ada gagal panen. Lalu kita tuliskan variabel-variabel yang mempengaruhi. Di sini ada persentase peningkatan, dan juga di sini ada persentase penurunan. Oke, lalu kita hubungkan ke arrow-nya, ke rate-nya. Jadi arrow-nya kita hubungkan ke rate-nya. Oke, selanjutnya kita menuliskan variabel-variabel yang mempengaruhi hasil panen.
disamakan sama causal loop diagramnya tadi. Jadi ada luas lahan kakao. Selanjutnya ada pemberian pupuk. Selanjutnya kita tetap klik variabel ya teman-teman. Jadi level cuma 2 di jumlah permintaan dan juga ketersediaan bahan baku. Lalu selanjutnya ada tadi penggunaan teknologi modern. Oke, kita tuliskan buat yang gagal panen ada hama, ada kekurangan air, dan juga ada suhu dan iklim. Oke, lalu kita klik arrow-nya untuk menghubungkan masing-masing variabel ini ke rate-nya. Oke, begitu juga untuk gagal panen, suhu, dan iklim. Lalu kita hubungkan antar levelnya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk stock flow diagramnya. Oke teman-teman, setelah kita selesai membuat stock flow diagram, akan masuk ke equation dari stock flow diagram ini. Di sini equation berguna untuk memasukkan data dari teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke equation. Equation di sini berfungsi untuk memasukkan data dari teman-teman yang akan disimulasikan. Jadi itu tadi kan pembuatan diagramnya saja. Jadi di sini kita akan memasukkan simulasi datanya. Kita mulai dari atas dulu aja. Persentase peningkatan. Di sini kita masukkan tipenya konstan. Lalu kita masukkan angka. Kan ini persentase ya teman-teman, bisa sebisa mungkin di bawah 1. Jadi terserah untuk berapa persennya, tergantung dari teman-teman untuk skenario 1. Nggak harus sama sih sama kita. Tapi untuk skenario 1 kita buat equation persentase peningkatan lebih tinggi daripada persentase penurunan. Jadi persentase penurunan kita tuliskan 0,5. Buat teman-teman jangan lupa kita nggak pakai koma di sini, meskipun 0,5 kita pakai titik 0,5. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk ke peningkatan permintaan. Di sini udah ada bantuan variabelnya dari persentase peningkatan kita kali 1000. Begitu juga penurunan permintaan dari persentase penurunan kita kali 1000. Kita klik OK. Lalu jumlah permintaan di sini yaitu peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Initial value-nya kita tulis bebas dari teman-temannya, disamain sama real systemnya aja. Kita anggap aja tulis 3000. Oke, lalu selanjutnya kita mulai dari luas lahan kakao. Di sini kita tipenya auxiliary terlebih dahulu. Untuk luas lahan kakao kita tuliskan 1000 untuk variabelnya, lalu kita kalikan 0,8. Jadi buat teman-teman yang bingung untuk tipe konstan itu tanpa perkalian atau tanpa perhitungan. Lalu untuk apabila ada perhitungan, sebenarnya teman-teman nggak perlu merubah secara manual tipenya, karena kalau udah ada perkaliannya atau pembagiannya atau pengurangannya, selagi ini variabel bukan level, pasti berubah sendiri. Pasti berubah ke tipe auxiliary. Begitu juga sebaliknya, pemberian pupuk kita tulis 800 dikali 0,3. Jangan di enter ya teman-teman, kita klik OK. Penggunaan teknologi modern kita tulis 1200 dikali 0,3. Jadi perkaliannya pakai bintang gini, terus komanya pakai titik. Jangan salah teman-teman, nggak bakal bisa dirunning kalau salah. Jadi bingung teman-teman, ngarannya nggak bisa. Lalu hasil panen kita tambahkan semua, karena ini merupakan faktor plusnya. Kita lihat tadi di di causal loop diagram kan plus semua gitu. Lalu ketersediaan bahan baku coklatnya yaitu hasil panen dikurangi gagal panen sesuai dengan ininya tadi apa sih causal loop diagramnya. Untuk initial value-nya
Untuk initial value-nya kita samain sama jumlah permintaannya, yaitu tadi kita tulis 3.000. Kita kurangi lagi jumlah permintaan. Di gini teman-teman. Sip. Oke, suhu dan iklim kita tuliskan anggap saja 600 dikali 0,2. Lalu ada kekurangan air, kita tuliskan di 500 dikali 0,5. Dan hama di 600 dikali 0,2. Oke, lalu terakhir di gagal panen, yaitu dari hama ditambah kekurangan air, ditambah suhu dan iklim. Jadi penambahan di sini itu dari mana sih? Itu dari CLD-nya teman-teman. Jadi dari teman-teman dilihat lagi tadi plus atau minus, karena pengaruhnya di sini. Oke, lalu kita Ctrl A, lalu kita klik simulate di sini. Kita klik yes. Kita save terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini aja. SFD coklat. Oke, udah kita save. Kita Ctrl A lagi, kita coba simulate. Sudah disimulate. Lalu kita coba melihat grafiknya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti di screenshot ke teman-teman ya. Di screenshot ini. Ininya juga jangan user James gini namanya. Nanti disesuaikan aja. Gitu. Lalu di sini Ctrl A terus ya teman-teman kalau mau lihat tabel. Ini ke samping ya. Udah, ternyata ketersediaannya minus. Oke, lalu udah sih, itu aja. Nanti yang di screenshot grafik sama tabel. Lalu gitu dulu buat stock flow diagram. Nanti bakal ada studi kasusnya yang dimana memuat beberapa skenario yang harus teman-teman lakuin. Dan juga ada tutorialnya juga sih. Lalu selanjutnya kita bakal mau ngebuat user interface. Kalau untuk membuat user interface, kita klik equation terlebih dahulu, lalu kita hilangkan semua perkalian yang ada di sini, jadi nanti datanya masuknya ke konstan semua ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena user interface nanti bakal dipakai oleh pengguna itu kan kalau kita skenario-skenario untuk yang awal. Nah ini bakal kita membuat user interface yang bakal memudahkan pengguna itu untuk mengadjust sendiri gitu. Nah, seperti ini peningkatan permintaan. Oke. Udah pastiin buat teman-teman udah nggak ada perkalian lagi ya, kecuali di perkalian atau pengurangan atau penambahan kecuali di level. Oke, kalau sudah kita kita balik ke glove atau size-nya ini, kita klik view new view di view 2. Kita mulai dengan klik IO object, kita taruh sini, lalu di sini kita tuliskan output workbench tool. Untuk di sini kita akan membuat jumlah permintaan terlebih dahulu. Oke, kita di sini kita ambil graph atau grafik. Selanjutnya output workbench tool, kita klik ketersediaan bahan baku coklat.
Ininya juga kita setting untuk grab atau grafik. Selanjutnya kita buat lagi di sini output workbench tool dari auxiliary. Sini ada kita cuma membuat hasil panen sama gagal panennya aja sih. Itu satu lagi untuk gagal panen. Di output workbench tool. Oke, kita klik grafik lalu kita klik auxiliary-nya di gagal panen. Kita exec dulu. Oke. Gini. Lalu setelah user interface buat grafiknya udah selesai, kita buat untuk input slidernya. Sama diklikkan, lalu di sini kan tadi output workbench tool. Lalu untuk sekarang buat input slider. Jadi di sini kita klik yang pertama ada presentase peningkatan, kita exec. Ini arranging formnya itu jumlah peningkatannya saat slidernya dinaikkan. Jadi 0 sampai itu 100 karena persentase kan maksimal 100 untuk jumlah perubahannya itu di 1. Jadi naiknya dari 0 ke 1 ke 2 gitu. Oke, kita klik OK. Lalu selanjutnya ada persentase penurunan. Exec. Di sini 0 sampai 100. Lalu with increment-nya 1. Jumlah peningkatannya per di slide itu 1. Atau kita buat 10 aja deh, biar nanti cepat. Nggak terlalu banyak datanya. Lalu ada pemberian pupuk yang kedua. Kita klik konstan di pemberian pupuk. Ini terserah dari teman-teman, kalau aku satu sini anggap aja sampai 3000. Mungkin kalau satu terlalu kecil ya, kita buat 100 saja. Bebas sih dari teman-teman nanti. Itu kan cuma mempengaruhi slidernya bakal sepanjang apa gitu. Kita buat yang simpel-simpel aja 0 sampai 100 anggapannya. Pemberian pupuk penggunaan teknologi modern kita exec. Anggap aja sampai 3000 juga. Untuk with increment-nya 100. Oke. Nanti buat peletakannya terserah teman-teman ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi semuanya dimasukin. Di sini kan kurang air. Jangan lupa di exit. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Jadi semuanya dibuat seperti itu. Oke, di sini slidernya udah dibuat semua. Untuk peletakannya sebenarnya bebas, nggak ngaruh. Tapi buat dipermudah, kita buat yang meningkat, yang plus itu di sini di bagian atas, lalu yang menghambat itu di bagian bawah. Lalu kita kontrol A, lalu kita sintesim. Jadi bukan yang simulate tapi sintesim, lalu kita yes. Oke, lalu ini bisa kita atur. Nanti buat screenshotnya teman-teman ini aja. Jadi gini. Udah seperti ini. Kurang lebih untuk software Vensim seperti ini ya teman-teman. Cara untuk melakukan simulasinya. Oke, lalu selanjutnya ada penjelasan tentang pegangan modul sedikit. Di sini untuk halaman untuk modul 3 kita memakai minimal 12 halaman.
Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa harus 12 halaman? Karena nanti bakal lebih banyak tangkapan layar atau screenshot yang dimasukkan ke laporan. Jadi makanya dinaikkan. Tapi sebenarnya kalau pembahasan atau isi dari jurnalnya nggak jauh beda dari 10 halaman sih teman-teman. Lalu jangan lupa untuk abstrak di italik. Lalu kita masuk ke metodologi penelitian, tahap pengumpulan data. Lalu di sini kalian membuat causal loop diagram. Selanjutnya membuat flowchart. Buat teman-teman jangan lupa buat ini perumusan masalah nggak bisa sejajar sama studi lapangan atau studi literatur, harus di bawahnya. Lalu untuk hasil dan pembahasan ada verifikasi dan validasi, ada screenshot untuk verifikasi dari Vensim, lalu validasinya ada perbandingan data real dan juga data simulasi. Di sini ada perhitungannya untuk S1 sama dengan S dikurangi A dibagi. Jadi di sini didapatkan dari rata-rata simulasi dikurangi rata-rata data real dibagi rata-rata simulasi. Didapatkan hasil seperti ini. Kalau untuk persen error standar deviasi didapatkan dari uh, standar deviasi simulasi dikurangi standar deviasi real dibagi standar deviasi simulasi. Selanjutnya ada output simulasi, ini ada stock flow diagram, lalu ada beberapa skenario dari 4 skenario, lalu yang terakhir ada user interface. Di sini user interface dimasukkan stock flow diagram yang sudah dibuat, kan berbeda stock flow diagram sama yang atas, dan juga user interface-nya lalu diberikan analisa. Lalu ada analisa output dan juga kesimpulan dan daftar pustaka. Daftar pustakanya nggak perlu ganti halaman ya. Oke, lalu selanjutnya ada tugas pendahuluan modul 3. Di sini untuk modul 3 yaitu membuat atau menggambar mind map dengan format tulis tangan. Untuk ketentuan adalah sebagai berikut. Membuat mind map terkait dengan software Vensim. Pengumpulan dalam bentuk PDF, ukuran bebas. Portrait atau landscape yang terpenting dapat dibaca jelas dan memuat uh, materi Vensim yang jelas. Lalu format nama file to pen keberapa, lalu npm, nama, sesi, cuma itu aja sih. Jadi di sini mind mapnya bebas, sekreatif mungkin, boleh pakai spidol, boleh pakai bolpen warna-warni, nggak harus hitam. Yang penting bisa dibaca oleh kami. Mungkin segitu dulu, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.